Bekerja sebagai penyapu jalanan yang ditekuninya selama puluhan tahun bersama dengan istrinya, sekaligus menghidupi anak, bahkan cucunya. Itu adalah keseharian dari Bapak Sumardi. Sedangkan bagaimanakah kehidupan sehari-hari dari Ibu Supartini? Rumah kontrakan yang sederhana. Jauh dari gambaran sebuah rumah idaman. Siapakah keluarga yang tinggal di tempat ini? Supartini cacat sejak lahir. Demikian pula suaminya. Semenjak terkena PHK, ia berusaha mencari pekerjaan yang dapat menopang kehidupan keluarganya. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang jahit baju, lap, atau apa saja yang bisa menafkahi keluarganya. Nama saya Supartini, umur saya 53 tahun. Saya sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak, laki-laki semua. Meskipun dengan pendapatan rata-rata Rp20.000 per hari, ia tetap berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Suaminya kini juga menjadi penjahit dengan penghasilan yang pas-pasan. Kami merasa capek. Akhirnya kami putus asa sama itu. Kalau begini saya nggak bisa hidup menghidupkan anak-anakku. Karena kami merasa punya tanggung jawab. Saya harus bertahan hidup demi anak cucu, anak istri saya. Saya bangkit kembali sekuat tenaga saya. Ia juga harus membayar uang kontrakan sebesar Rp400.000 per tahun. Ia pun sering menunggak karena pendapatan yang tidak menentu tersebut. Ini masih ingin mencari kehidupan kami sendiri dengan kemampuan kami sendiri agar kami tidak merepotkan orang lain. Saya meskipun fisiknya kurang, tapi saya nggak mau dikasihani. Kami mau memperlihatkan kekuatan kami sendiri. Biarpun kami cuma mendapat penghasilan sedikit, tapi kita akan bekerja sendiri. Enggak setiap hari kita harus diberi terus. Ketidakmampuan perekonomian memaksa anak keduanya harus diasuh oleh saudaranya jauh dari kedua orang tuanya. Saya tuh sampai jatuh sakit karena memikirkan anak-anak saya. Bagaimana caranya saya itu bisa menuruti kemauan anak-anak saya. Tetapi saya ternyata tidak bisa. Itu cuma dalam pemikiran saya nggak bisa mengeluarkan. Karena memang kami keadaannya tidak bisa memenuhi akan kebutuhan anak saya. Akhirnya saya jatuh sakit. Sampai sekarang pun penyakit itu belum bisa lepas dari saya. Harapannya hanyalah dapat memiliki rumah yang sederhana untuk keluarga tercintanya. Ibu
kita merasa senang kalau kita bisa punya rumah sendiri. Meskipun itu kecil, dari bambu pun kami tidak apa-apa. Kehidupan Ibu Supartini yang cacat namun tidak pernah menyerah adalah gambaran dari ketegaran hidupnya selama ini. Siapakah dari ketiga calon penerima rumah hadiah ini yang paling layak untuk menerima sebuah rumah lengkap dengan isinya? Saksikan setelah ini.